Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita fokuskan untuk renungkan bersama dan betul-betul memohon Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi dan juga secara komunal. Yang pertama terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian yang kedua yang cukup paralel dengan bagian ini, yaitu Titus pasal yang ketiga. Surat Paulus kepada Titus pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Titus 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Mari kita berdoa memohon Tuhan. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengawali juga tahun ini, semester ini. Kami rindu menjadi orang-orang yang semakin kooperatif diperbarui oleh Allah, dipenuhi dengan buah-buah roh, ketaatan yang semakin mengubah hidup kami menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi garam dan terang dunia bagi sekitar kami. Kami tidak bisa melakukannya sendiri, karena kami adalah orang-orang yang sudah tercemar oleh dosa. Kami membutuhkan karya-Mu Allah Tritunggal untuk bekerja dalam diri kami, mengubah kami di dalam segala kesabaran, sukacita dan cinta kasih-Mu kepada kami. Pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti firman-Mu, menggerakkan hati dan jiwa kami untuk semakin hidup menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, pimpin kami dalam beberapa waktu ke depan ini untuk mengerti kebenaran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana jika pekerjaan-pekerjaan yang kita sebut baik itu tidak diperlukan untuk kita diselamatkan, tetapi sebaliknya, karena kita diselamatkan, kita akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul baik bagi kemuliaan Allah. Bagaimana jika itu yang sebenarnya terjadi? Di abad ke-19, 2 abad yang lampau, di sebuah tempat yang paling kumuh di kota London, seorang pekerja sosial bernama Henry Moorhouse. Ketika dia berjalan di daerah yang sangat kumuh itu, dia melihat seorang gadis kecil baru keluar dari toko yang ada di basement, membawa teko yang berisi susu, penuh berisi susu. Dia baru beli itu, dia akan bawa pulang ke rumah.
Tidak jauh darinya dia melihat gadis kecil itu terpleset, jatuh, dan teko itu rusak. Beberapa bagiannya copot, saudaraku. Dan susu itu mengalir keluar sampai ke selokan. Anak kecil ini menangis. Dia takut sekali. Dan bahkan ketika Henry mendekatinya dan berkata, "Tenanglah anakku, tidak apa-apa. Tapi mamaku akan memukulku. Mamaku akan memukulku." Dia menangis dengan keras sekali. Dia takut sekali dihukum mamanya. "Jangan khawatir, aku akan coba memperbaikinya." Maka Henry itu mengambil beberapa parts yang terserak itu, berusaha memasang. Teko zaman dulu tidak sama dengan teko zaman sekarang ya. Jadi ada beberapa bagian, ada handle-nya, ada tutupnya, dan lain-lain itu. Dia coba memperbaikinya. Tidak berhasil. Wah, anak itu nangis lagi. "Tenang, saya akan berusaha." Lalu dia berusaha memperbaikinya, kecuali handle-nya itu sulit dipasang. Kemudian dia memberikan ke tangan anak ini. "Ini sudah lumayan beres, tinggal handle-nya saja, tidak bisa dipasang." Tapi waktu dipegang oleh anak ini, dia kembali berantakan lagi. Dia nangis lagi. Dan kemudian Henry Moorhouse mengambil inisiatif. Dia langsung menggendong anak kecil ini, membawa dia ke sebuah toko yang menjual teko, dan membelikan kepadanya teko yang baru. Dan kemudian mengantar anak ini pergi kembali ke toko di mana dia tadinya pembeli susu. Dan kemudian mengisi penuh teko yang baru itu dengan susu. Dan mengajaknya untuk pulang. Dan kemudian dia meletakkan anak yang dibopongnya itu di depan pintu masuk rumahnya. Dan kemudian dia bertanya, "Apakah menurutmu mama kamu akan marah kepadamu?" Tentu tidak. Karena teko yang ada sekarang lebih bagus daripada teko sebelumnya. Nah, saudaraku, James Montgomery Boyce mengatakan, inilah ilustrasi anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Yaitu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, tadi kita tidak sempat membacanya. Kalau saudara membaca, lihat konteks dalam Efesus pasal 2 ini, ayat 1 sampai ketiga itu menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Saudara dan saya, kita dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalam kematian karena dosa itu. Karena kita mengikuti jalan dunia ini, kata Paulus. Kita menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja dalam diri orang-orang yang tidak taat. Dulu kita seperti itu. Dulu kita sudah mati, kita hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan pikiran. Orang-orang yang seharusnya dimurkai. Kita dulu seperti itu. Namun sekarang kita tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan. Setelah kita jatuh dalam dosa itu, maksud saya, kita tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan saudara dan saya diciptakan. Yang indah, yang bagus, yang penuh dengan kemenangan-kemenangan rohani. Karena orang-orang berdosa ini memusuhi Allah. Bahkan orang yang dianggap saleh dan beragama sekalipun, skandal-skandal dari pemimpin-pemimpin agama apapun, termasuk agama Kristen, akan selalu saudara dan saya dengar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah kondisi manusia yang berdosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Paulus mengutip beberapa Mazmur 14, Mazmur 53, Mazmur 5, Mazmur 140, Mazmur 10, Mazmur 36, termasuk juga Yesaya pasal yang 59, dan kemudian dia merangkainya di dalam Roma pasal 3
ayat 10 sampai 18 itu. Tidak seorang pun benar, tidak seorang pun mencari Allah, tidak seorang pun berakal budi, semuanya menyeleweng, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada seorang pun bisa berbuat baik menurut Allah. Bahkan tidak ada seorang pun ingin mendekat kepada Sang Baik, yaitu Allah, dari dirinya sendiri. Keinginan itu saja, saudara dan saya nggak punya. Kita lebih menyukai hidup di dalam kegelapan, lebih suka taat kepada penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang telah mengibuli kita. Dan kita senang dengan kebohongan-kebohongannya. Kita senang dengan kenikmatan-kenikmatan semu yang ditawarkan, sekalipun harganya jauh lebih mahal daripada yang seharusnya. Dan membuat saudara dan saya justru tidak menyukai hal-hal yang bersifat betul-betul baik dan kekal. Kemudian pasal 2 ayat 4-7 dalam surat Efesus ini Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Bukan karena kita mau berbuat baik, tetapi karena Allah, karena kekayaan rahmatnya, kasihnya yang besar, Dialah yang turun tangan menyelamatkan kita. Sampai pada kesimpulan yang tadi kita baca dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada 3 kesimpulan yang Paulus berikan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita diselamatkan itu oleh Allah semata-mata karena anugerahnya. Kesimpulan yang kedua yang Paulus katakan adalah anugerah keselamatan itu diterima hanya melalui iman, bukan karena transaksi. Bukan bersifat transaksional, tapi melalui iman dan percaya. Dan kemudian yang ketiga, anugerah keselamatan itu bukan karena pekerjaan manusia. 3 kesimpulan besar di dalam doktrin keselamatan yang saudara dan saya juga lihat dan baca Paulus lakukan atau memberikan hal yang sama di dalam Titus pasal 3 tadi, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sama seperti Henry Moorhouse yang berinisiatif menolong gadis kecil tersebut, bukan gadis itu yang datang minta tolong. Sama seperti Henry Moorhouse yang mengganti hal-hal yang rusak, membeli dan memberikan hal yang baru. Bukan karena gadis kecil ini mempunyai kemampuan untuk memperbaikinya, mempunyai uang untuk membeli yang baru. Dia sama sekali tidak mampu. Dan yang dilakukan oleh gadis kecil ini hanyalah menerima pertolongan itu dengan percaya, memberikan ruang untuk Henry Moorhouse untuk intervensi dan memperbaiki keadaan. Gadis kecil tersebut tidak membeli teko ataupun susu pengganti. Dia adalah orang-orang yang gagal, namun dia mau mempercayakan dirinya kepada orang yang lain. Saudaraku, jika hari ini saudara dan saya merasa diri rusak, tidak layak, layaknya hanya layak dimurkai oleh Allah. Saudara merasa gagal menjadi orang Kristen, gagal menjadi manusia, gagal menjadi anak, gagal menjadi mahasiswa yang baik, gagal menjadi penerima beasiswa, gagal menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang yang Anda kasihi. Jika hari ini saudara merasakan semuanya itu, saya katakan congratulations, selamat, karena Allah mau mengubah Anda dan saya. Tuhan Yesus tidak datang untuk mereka yang menganggap diri benar. Dia justru datang kepada mereka yang menangis, meraung-raung, minta tolong, putus asa. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong orang-orang seperti itu. Dan hanya orang-orang seperti itu yang betul-betul beriman dan berserah kepada Tuhan yang akan menerima pemulihan dari Tuhan. Jadi jika Anda hari ini merasa rusak, gagal, hancur, berantakan, selamat. Anda memenuhi kualifikasi.
Karena Allah datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kita, orang yang dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran akan dosa kita. Allah datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Dia mau menghidupkan saudara dan saya bersama Kristus dan hidup di dalam Kristus. Namun, keselamatan itu tidak berhenti di situ. Seperti gadis kecil itu mendapatkan teko baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka Allah mengganti hidup yang rusak yang dipersembahkan kepadanya itu dengan hidup yang baru. Nah, keselamatan adalah anugerah Allah. Memang keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi keselamatan juga adalah anugerah Allah yang menghasilkan hidup yang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dihasilkan oleh hidup yang baru itu. Itulah sebabnya kesimpulan Rasul Paulus tidak berhenti di ayat 9. Paulus melanjutkan sampai pada ayat yang ke-10. Dalam ayat 10 Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, buah karya tangan Allah. Dulu kita menjauh dari Allah, tetapi Allah mendekat dan kita menerimanya, maka Allah sekarang melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik, bukan karena pekerjaan baik. Ini dua hal yang berbeda ya. Kita tidak diciptakan karena kita sudah melakukan pekerjaan baik, bukan. Tapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga pekerjaan baik itu adalah buah, bukan akar dari keselamatan. Di dalam Kristus Yesus dia lakukan. Dalam Titus pasal 3 lebih lengkap lagi dia dikatakan bahwa di dalam Kristus tetapi dikerjakan lewat permandian kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali. Kata yang dipakai di sana adalah kata palingenesis. Kata palin itu again artinya lagi. Genesis itu lahir. Dilahirkan kembali dan diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, kata diperbarui ini menggunakan kata baru yang unik, saudaraku. Kata baru ada dua macam di Yunani, satunya neos, satunya kainos. Kalau neos itu artinya baru ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara belum lahir di muka bumi ini, saudara dikandung oleh ibu kita ya masing-masing 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih sedikit. Nah, kemudian kita lahir. Nah, waktu lahir itu kita menjadi anak yang baru. Betul ya? Anak yang baru. Karena tadinya nggak ada, sekarang ada. Ini neos. Tetapi kata yang digunakan Paulus itu adalah kainos, diperbarui, dikainoskan, saudaraku artinya. Artinya saudara dan saya diperbarui bukan dari ada, dari tidak ada menjadi ada, tapi sekarang dari yang sudah ada itu diperbarui sampai memiliki kualitas yang baru. Sehingga di dalam proses Roh Kudus terus-menerus memperbarui kita. Ya, kita diciptakan ulang, tapi ciptakan ulang itu juga melewati sebuah proses yang panjang, saudara dan saya diperbarui oleh Allah. Nah, saudaraku, itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam pasal 2 ayat yang ke-10 itu. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalam, supaya kita menjalaninya, supaya kita mengikut dia. Saudaraku, banyak sekali orang Kristen yang suka berhenti di ayat 9. Oh, puji Tuhan,
Selamatkan bukan karena pekerjaan baik, semuanya adalah karena anugerah Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya puji Tuhan saja. Ya sudah, beribadah pun di dalam pengertian yang sangat sempit. Yang penting aku sudah datang ke gereja, yang penting aku sudah ikut bagian dalam pelayanan ini dan itu, aku sudah aktif, aku tidak merokok, aku tidak berzina, aku sudah tidak terkunci atau terikat oleh pornografi. Lumayan baik toh. Banyak orang Kristen merasa diri cukup begitu. Tetapi itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Lebih celaka lagi mereka yang berpikir, yang penting kan saya sudah selamat. Tiket masuk surga sudah di tangan. Jadi ya udahlah, dosa sok rohani. Toh sebenarnya aku tidak minta diselamatkan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan aku, ya Tuhan harus terima apa adanya. Bahwa aku ini orang yang malas, bahwa aku ini orang tidak suka baca Alkitab, bahwa aku ini tidak suka hal-hal yang rohani. Ya Tuhan terimalah, aku ini orang yang berdosa. Dan ya sudah, aku tidak mau berubah. Nah ini Paulus katakan, no. Orang yang diciptakan baru oleh Allah, ini mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Ayat 10 tadi menegaskan bahwa memang benar keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan karena pekerjaan manusia. Tetapi keselamatan yang sejati akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik. Orang-orang yang betul-betul diselamatkan, niscaya mengerjakan keselamatannya. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu baik kemauan maupun kemampuan. Jadi pekerjaan baik itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri orang-orang yang percaya. Nah saudaraku, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 kita akan jabarkan lebih detail lagi. Siap-siap, ini padat banget ya. Ada 3 alasan Paulus ingin menyampaikan bahwa orang percaya itu menghasilkan pekerjaan baik. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan baik ini adalah bukti hidup baru yang dikerjakan oleh Allah. Pekerjaan baik adalah buah dari kehidupan baru. Orang tidak bisa klaim saya punya hidup baru kalau dia tidak menghasilkan pekerjaan baik. Oke? Nah, saudaraku, Paulus berkata, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Nah, kalau ini dikerjakan oleh Allah pasti berhasil. Kalau tidak ada pekerjaan baik, bukan Allah yang gagal, kemungkinan orang itu memang bukan orang percaya. John Stott berkata bahwa pekerjaan baik adalah konsekuensi dan bukti keselamatan. Konsekuensi dan bukti, konsekuensi. Keselamatan di dalam bagian ini diberikan satu gambaran yang khusus, yaitu orang yang diselamatkan adalah orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahir barukan. Sehingga dia tidak lagi hidup jauh dari Allah, tetapi dia hidup di dalam Allah, yaitu Kristus. Life in Him, life in Christ. Nah, hidup di dalam Kristus ini, maka dia akan hidup bersama dengan Kristus. Nah, hidup bersama dengan Kristus akan menghasilkan perubahan-perubahan yang banyak sekali dan bersifat radikal. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus misalnya, dia tidak akan betah berada di dalam keberdosaan. Orang-orang seperti ini mungkin bisa jatuh dalam dosa nggak? Mungkin, tetapi dia sulit sekali untuk dengan tenang berkanjang di dalam dosa. Rasul Yohanes menyebutkan dalam 1 Yohanes bahwa orang-orang yang lahir dari Allah itu akan mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Dia akan hidup di dalam terang. Dia akan mengasihi Allah
taat kepada hukum-hukum Allah. Karena Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Orang-orang yang dilahir barukan ini, orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang dipenuhi dengan kasih kepada Allah. Sehingga hubungannya dengan Allah akan mengubah hubungannya terhadap segala sesuatu yang lain. Termasuk hubungannya terhadap diri sendiri, hubungannya terhadap masa lalu, hubungannya terhadap kebiasaan-kebiasaan dosanya. Semua akan dipengaruhi karena hubungannya dengan Allah. Saudara, hubungan saya dengan istri saya, misalnya, begitu kami menikah, itu mempengaruhi segala sesuatu, mengubah hubungan saya dengan diri saya tidak lagi jomblo. Mengubah hubungan saya dengan kebiasaan-kebiasaan saya. Kalau saya dulu biasa melakukan hal-hal waktu saya bujang, pergi larut malam, pulang kapanpun, gak ada yang tanya, saudaraku. Gak ada yang nunggu juga di rumah, jadi saya bebas-bebasnya, tetapi begitu punya istri, tidak bisa, saudaraku. Hubungan saya dengan kebiasaan-kebiasaan saya berubah, saudara. Saya tidak bisa lagi menuruti kebiasaan saya, tetapi sebaliknya, saya akan melakukan screening. Saya akan memfilter kebiasaan mana yang masih bisa menyenangkan istri saya, atau kebiasaan mana yang sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan baru setelah saya menikah. Saya tidak bisa lagi pergi bergaul berdua, bertiga dengan lawan jenis. Karena saya punya istri sekarang. Saudara tangkap ya analoginya ya. Jadi hubungan kita dengan Allah mengubah hubungan kita dengan segala sesuatu yang lain. Termasuk juga dengan masa lalu kita. Dulu mungkin, sebelum kita menjadi anak Allah, kita adalah anak yang tidak happy. Anak yang disingkirkan. Mungkin ada sebagian di antara kita seperti itu. Anak yang punya trauma-trauma tertentu. Mungkin beberapa di antara kita adalah penyintas sexual abuse dari orang yang dekat dengan kita. Sehingga kita melihat diri kita itu begitu kotor, begitu jorok. Begitu rusak, tidak layak. Tetapi begitu kita menjadi anak Allah, hubungan dengan Allah itu yang menggantikan segala sesuatu yang lain. Saudara dan saya tidak bisa mengubah masa lalu. Betul ya? Masa lalu tidak berubah. Sekalipun manusia berusaha untuk mengubahnya dengan ide-ide parallel universe, mesin waktu yang banyak sekali di film-film itu. Kenapa? Karena itu adalah cerminan dari jiwa manusia secara kolektif. Salah satu penyebabnya, yaitu untuk menghadapi masa lalu yang mereka sendiri nggak sukai. Manusia ingin mengubah masa lalu. Tetapi saudaraku, saudara dan saya harus berhadapan dengan fakta yang dingin, fakta yang tidak bisa diubah itu. Cold and brute facts. Bahwa masa lalu akan selalu menjadi bagian kita. Tetapi di dalam Allah, masa lalu itu tidak lagi menjadi penguasa hidup kita. Amin. Di dalam Allah, masa lalu tidak menjadi penguasa hidup kita. Di dalam Allah, masa lalu tidak mendefinisikan siapa diri kita. Karena Allah sudah mengambil yang bobrok itu, mengambil teko yang rusak itu, menggantinya dengan yang baru. Saudara punya keluarga yang baru, punya Allah yang begitu mengasihi Anda, yang baru, yang berbeda dari ilah-ilah sebelumnya. Kita mempunyai Yesus Kristus yang rela mati untuk kita. Kita mempunyai Roh Kudus yang tak henti-hentinya membawa saudara dan saya ke jalan yang baik. Dan memberikan kepada kita damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Saudaraku, life in Christ, life with Christ, pasti akan menghasilkan perubahan dalam diri kita. Sampai Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20 itu. Tapi hidupku bukannya aku lagi.
tetapi hidup yang di dalam Kristus. Kristus hidup di dalamku, aku di dalam Kristus. Hidup yang berbeda. Sehingga akhirnya hidup di dalam Kristus, hidup bersama dengan Kristus, dan Kristus hidup di dalam kita, membuat saudara dan saya semakin menyerupa Kristus. Menyukai hal-hal dari Allah, melakukan hal-hal dari Allah yang disukai Allah. Mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci. Sehingga yang dihasilkan adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Dan kita akan menjadi orang yang semakin bertumbuh, semakin aktif melakukan hal-hal yang baik ini. Karena Yohanes 5:17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja. Kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang mengikut Tuhan, dia juga akan terus bekerja. Bekerja apa? Bukan bekerja seperti orang dunia bekerja, yang tidak mempunyai nilai-nilai yang kekal, tetapi menghasilkan pekerjaan baik yang untuk itu saudara dan saya diselamatkan. Alasan pertama, mengapa kita anak Tuhan niscaya melakukan pekerjaan baik, karena pekerjaan baik adalah hasil dari hidup baru. Yang kedua, pekerjaan baik ini dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi saudaraku, pekerjaan baik ini bukan pekerjaan manusia biasa, bukan pekerjaan yang semau-maunya manusia atau menggunakan standar manusia. Itu sebabnya Paulus jelas sekali bahwa pekerjaan baik ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepadanya, bukan untuk manusia yang sudah berdosa. Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah persiapkan sebelumnya, jikalau anugerah tidak mengubah orang tersebut terlebih dahulu. Maka pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya ini? Saya menyimpulkan atau mengambil penjelasan singkat saja, karena tidak cukup waktu, saudaraku. Saya ambil dari Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg menanyakan, apa itu yang dimaksud dengan perbuatan baik? Jawabannya adalah bahwa pekerjaan baik itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, satu, keluar dari iman yang sejati. Kedua, sesuai dengan hukum Allah. Ketiga, dilakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi ini 3 kriteria pekerjaan baik menurut firman Tuhan yang Allah sediakan sebelumnya, sebelum dunia diciptakan, untuk saudara dan saya orang-orang percaya, bukan untuk yang lain. 3 ya. Yang pertama, asalnya dari mana? Keluar dari iman yang sejati. Yang kedua, standar objektifnya apa? Sesuai dengan hukum Allah. Dan yang ketiga, motivasinya apa? Motivasinya adalah untuk meninggikan dan memuliakan Allah. Jadi kalau pekerjaan itu baik menurut diri, ya aku lakukan karena imanku. Tapi kita lakukan ternyata untuk mendapatkan gain, personal gain, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, penghargaan, kehormatan, ya daripada di rumah nganggur, daripada di kos-kosan gak ada apa-apa, saya ikut PA saja. Itu masih belum pekerjaan baik, karena tidak dilakukan demi kemuliaan Allah. Nah, pekerjaan baik itu juga harus sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan standar yang Allah berikan melalui firman-Nya. Nah, saudaraku, 3 kriteria ini jelas sekali menunjukkan bahwa pekerjaan baik tidak mungkin dipenuhi oleh orang-orang selain anak-anak Allah. Selain anak-anak Allah tidak ada satupun yang punya iman yang sejati, bukan? Selain anak-anak Allah tidak seorang pun ingin hidup sesuai dengan hukum Allah, karena mereka tidak mengasihi Allah, apalagi memuliakan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketiga kriteria ini hanya bisa dipenuhi oleh anak-anak Allah
Karena ketiga kriteria ini sangat-sangat membutuhkan relasi dengan Allah yang sudah dipulihkan itu untuk bisa melakukan pekerjaan baik itu. Kalau saudara nggak punya relasi dengan Allah, kita nggak bisa mempunyai iman. Kalau kita nggak punya relasi yang baik dengan Allah, kita nggak bisa melakukan hukum Allah, karena hukum Allah adalah hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, nggak mungkin. Kalau kita nggak mengenal Allah dan tidak punya relasi dengannya, saudara dan saya nggak mungkin ingin memuliakan Dia. Nah, saudara, hukum Allah, ini saya berikan catatan khusus. Hukum Allah ini adalah sebagai standar yang objektif. Kalau kriteria pertama dan kriteria yang ketiga itu sifatnya subjektif, ada dalam diri manusia, maka hukum kedua itu sesuatu yang sifatnya objektif di luar, yang orang lain bisa lihat. Ini adalah standar Allah, yang tidak lain adalah hukum kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam hukum kasih yang terutama itu, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, semua hukum yang lain itu bergantung, termasuk hukum 10 perintah Allah. Nah, saudaraku, sehingga kita bisa katakan bahwa 10 perintah Allah ini adalah the grammar of God's love. Tata bahasa dari bahasa kasih Allah. Tata bahasa kasih Allah. Nah, saudaraku, sepanjang tahun ini kita akan merenungkan, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mengenai 10 perintah Allah di dalam seri khotbah yang baru yang akan saya bawakan sepanjang tahun. Shape by Grace series. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka hukum-hukum Allah itu sesuatu yang penting, karena itu adalah standar objektif bagaimana saudara dan saya bisa mengukur apakah kita sudah mengasihi Allah dan sesama seperti yang Tuhan kehendaki atau belum, atau hanya menjadi orang yang beragama saja. John Calvin dalam Institutio, buku yang kedua, dia menjabarkan tentang 3 kegunaan hukum Allah. Yang pertama adalah hukum Allah berfungsi sebagai cermin pedagogical. Sebagai cermin untuk memberitahu kepada kita ini keliru, ini dosa, ini tidak boleh, ini jauhkan. Untuk mencerminkan, untuk menyingkapkan dosa dan membawa kita kepada Kristus. Itu yang pertama. Jadi cermin, waduh ini kok ada bolong-bolong ya. Kok ada yang kurang baik. Waduh, kayaknya ini sudah saatnya diet lebih ketat gitu. Cermin. Itu hukum Allah. Supaya kita tahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Mana yang harus diperbaiki dan mana yang tidak. Mana yang sakit dan mana yang sehat. Yang kedua adalah untuk menjadi pagar. Kalau tadi cermin, fungsi kedua adalah pagar. Untuk membatasi. Jadi hukum-hukum itu berfungsi untuk membatasi kejahatan di dalam kehidupan bersama bermasyarakat. Civil use. Dan yang ketiga, ini menjadi surat cinta. Ini fungsi yang ketiga yang sangat ditekankan oleh teologi reform. Sehingga teologi reform tidak menganggap hukum itu sebagai legal atau satu aturan yang harus dilakukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebaliknya, hukum itu adalah the grammar of love. Hukum itu adalah God's love letter untuk memberitahu kepada kita bagaimana mengasihi Dia seperti yang Dia kehendaki, bukan semau kita. Nah, ini fungsi dari hukum yang kita akan fokuskan sepanjang tahun ini. Ini 3 fungsi ya. Yang pertama apa? Cermin. 2, pagar. 3, surat cinta. Nah, saudara, itu sebabnya hukum Allah tidak pernah bisa menyelamatkan. Karena memang hukum itu tidak mengubah hati manusia. Orang bisa melihat cermin dan tidak mau mengakui keberadaannya yang berdosa. Orang bisa punya pagar tapi masih ingin melompati pagar, tidak mengubah hatinya dari dalam. Orang bisa saja mengenal surat cinta Allah tetapi tidak mencintai Allah. Hukum Allah selain berguna secara umum, common grace, khususnya sebagai cermin dan sebagai pagar,
untuk memperkenalkan dosa dan membatasinya. Namun secara khusus, fungsi yang ketiga, ini berguna hanya untuk orang percaya, yaitu bagaimana mengasihi Allah dan sesama seperti yang Allah kehendaki. Nah saudara, pekerjaan baik itu, alasan yang ketiga, pekerjaan baik tidak bisa dilepaskan dari keselamatan adalah pekerjaan baik itu untuk dikerjakan. Pekerjaan baik itu diberikan, disediakan Allah sebelumnya, supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Jadi keselamatan bukan karena pekerjaan baik, tetapi untuk pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan akar dari keselamatan, tetapi buah yang dihasilkan oleh keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kia Hadaigi dilahirkan di keluarga Muslim di Iran. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Dengan pencarian makna hidup yang tidak pernah berakhir. Sampai akhirnya tahun 1998, 27 tahun yang lalu, ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Dia membeli 3 tiket untuk nonton bola tim dari Iran di Prancis yang sedang ikut Piala Dunia. Nah, dia pergi ke sana dengan tujuan untuk supaya dia pergi Eropa, dia tidak kembali lagi ke rumahnya, tidak kembali ke negara. Dia putuskan untuk meninggalkan. Dan dia berharap untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di Eropa. Pokoknya pergi dulu. Sesampai di Eropa, dia ketemu dengan orang-orang Iran yang lain dan bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap tinggal di Eropa tanpa diusir? Kamu coba apply visa untuk tinggal. Dia coba pergi ke Jerman. Dari Prancis dia pergi ke Jerman dan meminta visa dan akhirnya ditolak. Wah, dia stres. Duitnya semakin menipis, akhirnya dia buang tasnya, dia bergelantungan di bawah sebuah truk untuk melewati perbatasan masuk ke Prancis. Tapi dia dapat ide kali ini, saudaraku. Dia dapat ide bahwa bagaimana kalau aku mengaku sebagai pelarian dari persekusi. Maka dia memainkan peran sebagai orang Kristen yang dipersekusi. Dia masuk ke Prancis, diwawancarai untuk dapat visa. Aku ini orang Kristen yang dipersekusi di Iran. Pertimbangkan aplikasiku. Yang mengklaim dirinya itu dipersekusi. Kemudian selama proses itu berjalan untuk meyakinkan orang-orang termasuk orang pegawai-pegawai pemerintah di Prancis, saudaraku, dia masuk sekolah Alkitab di Birmingham. Di Birmingham tidak ada UPH, saudara. Dia masuk di Birmingham, sekolah Alkitab, supaya apa? Karena dia nggak punya duit. Supaya dia dapat tempat tinggal gratis. Sambil belajar Alkitab sekalipun dia tidak suka. Dia dapat beasiswa. Maka dia aktif ikut dalam doa, ikut nyanyi, ikut studi Alkitab. Namun semua itu hanya topeng. Dia mengakuinya. Karena ia sendiri masih bergulat dengan dosa, bergulat dengan kesepian, bergulat dengan identitasnya yang rapuh, sampai suatu malam di tahun 2000. Beban hidup itu semakin berat, khawatir itu semakin besar sekali, anxiety-nya memuncak, top. Ia menangis berjam-jam, sampai dia sakit kepala katanya. Tetapi saat itu, dia merasakan ada kehadiran satu pribadi yang lain di dekat dia, tidak kasat mata. Dia merasakan kehadiran Tuhan yang berbisik kepadanya. Sudah cukup nangisnya. Sekarang tidurlah. Besok akan menjadi hari yang baru. Ini pengalaman yang tidak bisa dijelaskan, saudaraku. Tetapi pada saat dia merasakan Tuhan itu berbicara begitu dekat dengan dia, firman-firman Tuhan yang dia pelajari di sekolah-sekolah Alkitab itu, di kelas-kelas itu, mungkin kelas WDK,
Yang ia baca tiba-tiba semuanya klik. Menjadi hidup. Ia menyadari sekarang dirinya adalah orang yang berdosa yang sangat butuh belas kasihan, keselamatan dari Allah itu. Dia butuh keselamatan sejati, dia tidak bisa terus-menerus hidup berpura-pura. Maka dia sadar kasih dan damai yang ditawarkan Kristus itu bisa mengubahnya. Maka malam itu, dia dari pura-pura menjadi orang Kristen, dia sungguh-sungguh percaya menjadi pengikut Kristus. Dan betul, besoknya dia menjadi seorang yang baru. Buahnya apa? Pekerjaan baik. Mulai dari apa? Kia ini. Kemudian jujur tentang perjalanan hidupnya. Dia ngomong dengan pegawai di kedutaan itu yang mengurus visanya. Dia mengakui pertobatannya juga kepada pihak sekolah. Sebenarnya aku tadinya berbohong, tapi aku mengalami Allah itu menyelamatkan aku. Dan sekarang aku betul-betul mau mengikut Kristus. Dia ngaku kepada petugas imigrasi dan dengan takjub luar biasanya, petugas imigrasi malah mengucapkan selamat. Kamu boleh tinggal. Kamu boleh tinggal di sini. Nah, saudaraku, sejak tahun 2003, Kia Hadaigi ini melayani penuh waktu, memberikan seluruh hidupnya bersama dengan sebuah organisasi Agape UK. Tugasnya adalah memperkenalkan Yesus kepada orang Iran di seluruh dunia yang belum pernah mengenal dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu Anda berada di dalam fase apa dalam kehidupan rohani Anda. Jikalau Anda merasa ada gagal, rusak, hancur, pembohong, penipu, orang yang selama ini munafik, hipokrit, dan Anda putus asa, tidak bisa keluar dari jerat-jerat dosa. Hari ini Tuhan mengundang Anda untuk menerima keselamatan darinya. Tidak ada lain yang bisa. Anda sudah mencoba bertahun-tahun atau mungkin belasan tahun. Tuhan bisa. Jikalau Anda sudah pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anda pernah mempunyai pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Allah, namun saat ini dalam kondisi yang stuck. Mungkin ada dosa-dosa yang masih disembunyikan, mungkin ada luka-luka dari masa lalu yang masih mengganggu dan menggelayut, mengikat kaki dan tangan Anda sehingga tidak bisa bertumbuh, bahkan terbang bersama dengan Allah. Hari ini Tuhan mau bergaul dekat karib denganmu. Maukah engkau menerimanya? Seperti Tuhan bekerja kepada gadis kecil melalui Henry Moorhouse. Seperti Tuhan bekerja dalam diri Kia Hadaigi. Tuhan juga mau mengerjakan bersama dengan Anda di dalam kemauan dan di dalam kerinduan itu untuk mengubah hidupmu. Di tahun ini menjadi lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Maukah engkau menerima tawaran Tuhan ini sekali lagi? Jawablah dalam hatimu. Tuhan, ini kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tolong kami untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Dan hidup kami boleh diubah oleh anugerah-Mu.
yaitu mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengasihi Engkau lebih dalam lagi, hidup bagimu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Semua yang percaya katakan, amin.